Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Sallallahu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad adada khalqihi ta'ala wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang mulia ini kita bersama surah baru Tafsir Al-Munir halaman 305 edisi Malaysia. Kita sudah berada di 6 hari bulan Rabiul Awal 1443 ataupun 13 Oktober 2021 bersama surah Al-Alaq ataupun surah Iqra, dikatakan juga surah Al-Qalam. Ayatnya semuanya terdiri pada 19 ayat pendek. Jumlah hurufnya 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, amin. Dalam semenit ya dibaca. Kita mau fokus kepada ayat 1 sampai 8. Sebelum itu kita lihat apa kata Prof. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Katanya surah ini surah Makkiyah yang mengandungi 19 ayat. Kenapa dikatakan surah Al-Alaq? Dikatakan surah Al-Alaq dan dikatakan juga surah Iqra dan surah Al-Qalam karena di awal surah ini disebut tentang Iqra, disebut tentang Al-Alaq, disebut juga tentang Al-Qalam. Boleh kita perhatikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada di sana sebutan alaq, ada perintah Iqra, ada juga Al-Qalam. Itulah maka dikatakan surah Al-Alaq. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau makna literalnya sejak kecil kita dengar katanya bacalah. Tapi ada ulama yang mengatakan bukan bacalah. Bacalah dan timbalah ilmu. Membaca itu untuk menimba ilmu. Bukan baca saja, dibaca-baca saja kemudian tidak ada kesannya. Membaca mesti berkesan. Nah, karena apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu atas nama Allah, Rabb yang menciptakan kita ini. Belajar itu karena ada perintah dari Allah. Membaca itu karena ada perintah. Jadi karena berkesan pembacaannya. Bila kita baca, kalau boleh apa yang kita baca itu ada singgah di hati, ada melekat di hati, ada meresap di hati. Subhanallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Timbalah ilmu, galilah ilmu atas nama Allah, Rabb yang menciptakan manusia dan segala alam ini. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia daripada alaq, segumpal darah. Dalam surah Al-Mu'minun katanya alaqah. Alaqah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Allah itu maha pemurah. Yang penting berusaha kita membaca
Allah akan beri kita ilmu sesuai menurut keikhlasan dan kesungguhan masing-masing. Membaca itu atas nama Allah. Insya Allah kalau orang itu ikhlas membaca belajar, dia akan diberi ilmu. Banyak contohnya dari sejarah ya. Tapi kalau membaca atau belajar itu bukan dengan serius, tidak ikut arahan Al-Quran, bukan membaca atas nama Allah untuk mencari ridha Allah, mengembangkan agama Allah, belajar dan membaca atas nama lain, itu ceritanya lain ya. Kalau kita membaca belajar atas nama Allah, wa rabbukal akram, Allah itu sangat mulia, sangat mulia. Iqra wa rabbukal akram, galilah ilmu, Tuhan itu maha mulia, maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam, Allah itu mengajar manusia dengan kalam. Starting belajar itu menggunakan kalam, menggunakan pensil dan lain-lain. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajar manusia tentang ilmu yang dia tidak ketahui. Subhanallah, subhanallah. Kata ulama ya, kata ulama, kita jangan risau tentang ilmu. Kita belajar saja. Ilmu itu datangnya dari Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Jangan kita risau tak dapat ilmu. Kita risau karena kita mau belajar dengan tekun. Hasilnya itu kerja Allah. Kita belajar dengan maksimum, dengan sempurna, dengan giat, gigih. Allah itu akan mengajar kita. Kalla innal insana la yatgha. Ini mencela sifat sebagai manusia. Kalla, kamu jangan begitu ya. Kamu jangan ikut. Innal insana la yatgha. Ada manusia itu keterlaluan. Tidak mau belajar. Ar-ra'ahu istaghna, tidak mau belajar, itu keterlaluan. Tidak mau Al-Quran, tidak mau tafsir, tidak mau halaqah. Subhanallah, itu la yatgha, keterlaluan. Melampaui batas dari apa yang ditentukan Allah. Kenapa orang tuh melampaui batas? Kenapa keterlaluan? Ar-ra'ahu istaghna, dilihatnya dirinya tidak perlu. Saya tidak perlu baca Quran. Saya tidak perlu belajar. Saya tidak perlu tafsir Al-Munir. Saya tidak perlu. Istaghna itu dia merasa tidak perlu. Patutnya apa? Patutnya iftakara. Lawan kepada istaghna, iftakara. Artinya apa? Sangat perlu. Fakir. Kita fakir. Setiap kali kita belajar kita fakir. Kita tak pernah merasa cukup, merasa puas dengan ilmu. Orang ini pula istaghna, tidak mau dia. Itu maka dia jadi yatgha tadi karena melampau hidupnya, karena dia tidak mau ilmu. Ingat, inna ila rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepada Allah. Saat kembali kepada Allah nanti, tahulah ilmu itu apa gunanya. Karena semua pertanyaan dengan ilmu. Subhanallah. Masuk kubur saja, di antara pertanyaan asas, marabbuka. Rabbmu siapa? Tidak tahu Rabb? Macam mana nak jawab? Rabb itu apa? Kita sudah selalu bincang Rabb itu maknanya luas sekali ya. Bukan hanya Tuhan. Tuhan salah satu makna daripada makna Rabb. Tapi bukan Tuhan saja. Makna murabbi, makna mudabbir, makna muslih, makna mutammim, makna jabir, makna qayyim, makna sahib. Ada dalam 10 lebih maknanya. Marabbuk. Rabbmu siapa? Dulu ada seorang pendakwah dari negara jiran datang berdakwah di Brunei ya. Katanya orang tuh kalau dia tidak belajar marabbuka waktu hidupnya, tidak kan boleh menjawab nanti di sana katanya. Dihafal-hafalnya di sini, mana boleh katanya. Alam sana tuh bukan alam hafalan macam di dunia ini. Alam di sana tuh alam
lain dari yang lain. Kalau orang tidak menghayati apa yang ditanya, dia tidak boleh menjawab. Kata pendakwah itu ya, pernah bertazkirah di Masjid Umar Ali Saifuddin, mungkin setahun lebih yang lalu ya, tazkirah subuh dengan tajuk apa? Audit diri, muhasabah diri. Kira-kira katanya kalau kita mati macam mana? Boleh nggak menjawab katanya. Kalau nggak belajar macam mana nak menjawab katanya. Yang menanya itu malaikat. Yang ditanya itu bukan body ini, roh yang ditanya. Subhanallah, subhanallah. Itulah dia ya, 1 sampai 8. Semua kita lihat sedikit di sini kaitan surah dengan surah sebelumnya. Apa kaitan surah Al-Alaq dengan surah sebelumnya? Surah apa? At-Tin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Tin bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini pula rupanya ahsani taqwim itu manusia diciptakan daripada alaq, daripada darah segumpal. Kalau kita lihat kepada surah Al-Mu'minun, di sana lebih detail lagi dari air katanya. Air jadi darah, darah jadi daging. Katanya dalam hadis 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Kemudian baru disusun dipasang alat-alat lain. Nah, ini merupakan keterangan tentang gambaran kejadian manusia. Dalam surah At-Tin ya. Dalam surah ini pula Allah menjelaskan bahwa manusia dijadikan dari seketul darah. Alaq. Penjelasan ini merupakan keterangan dari aspek benda atau kebendaan. Itu dari segi kebendaannya kita dibuat daripada dalam surah Iqra ini daripada darah. Kalau daripada surah Al-Mu'minun dari air. Dia kena baca semuanya ya, jangan baca satu surah saja. Jadi apa perlunya kita mengenal kejadian kita? Maka ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang arif tentang kejadian dirinya, dia akan arif tentang Rabb. Kalau dia tidak mengingat kejadian dirinya, lupakan kejadian dirinya. Lupa yang dia hidup, yang bernapas, dia sehat. Ini adalah daripada Allah, limpah kurnia Allah. Dia lupa akan nikmat, lupa akan Khalik. Orang nanti jadi akan lupa daratan jadinya. Dia akan lupa daratan karena dia serba lupa. Dalam surah ini juga Allah menjelaskan tentang keadaan atau situasi hari akhirat. Untuk menjelaskan lagi apa yang telah disebutkan dalam surah Tin. Di surah Tin juga disebutkan tentang hari akhirat. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itulah dia ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan kandungan surah ini, pembukaan saja. Sebagai penutup kita baca lagi yang 8 ayat pendek tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Yang jelasnya dalam awal surah Iqra ini termaktub, tertulis Iqra itu 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1. Kemudian ayat 3 Iqra wa rabbukal akram. Tapi kalau kita lihat pada hadis, hadis yang kita sering mendengar ceritanya, macam mana Iqra ini turun, apa ceritanya? Rupanya sebelum Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini sudah disebut 3 kali Iqra. Iqra, kata Jibril kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Saya mau baca apa? Saya tidak pandai membaca. Kata Jibril lagi, "Iqra." Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari." Kali yang kedua. Kali yang ketiga, Iqra. 3 kali ya. Rasulullah juga menjawab, "Ma'ana biqari." Kemudian kali yang keempat baru
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengok tuh ya. Berarti dalam Quran yang termaktub 2 kali perintah Iqra, dalam hadis yang tak ada dalam Quran ada 3 kali. Berarti 5 kali perintah Iqra. 5 kali. Jadi mestilah kita pikir-pikirkan ya. Kalau tidak nanti kita ditanya. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya tentang ilmu. Ditanya tentang as-salah, ditanya tentang usia, ditanya tentang duit, ditanya tentang usia remaja. Ilmu akan ditanya. Ilmu yang Anda tahu macam mana Anda mengamalkannya. Tahu belajar itu wajib? Tahu. Macam mana merealisasikan perintah wajib belajar. Tahu baca Quran wajib? Tahu. Macam mana berinteraksi dengan Quran. Subhanallah. Apalagi zaman sekarang sarana keilmuan itu sangat banyak, sangat canggih sekali. Ada handphone, nanti dia ada. Handphone itu digunakan untuk menimba ilmu? Iya. Alhamdulillah. Ilmunya disebarkan lagi? Iya, saya sebarkan lagi. Mudah-mudahanlah begitu adanya ya. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina adhan ya karim. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wal muslimina wa iyyana wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Waktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullah khaira wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.